Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 40 yang beranggotakan saya sendiri, Ragil Alfi Jakaria dengan NPM 207002058 dan Muhammad Rasul Jafari dengan NPM 207002076. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan eh, hasil dari bedah jurnal yang sudah kami baca dengan jurnal yang berjudul Konservasi Energi dan Audit Energi Listrik pada Rumah Tinggal yang ditulis oleh Heri Budi Utomo, Hari Purnama, dan Gabriel Jordardan. Next. Akan ada 4 bahasan yang akan kami sampaikan pada video ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode dan penelitian, yang ketiga pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Lanjut ke pendahuluan. Kebutuhan energi terbagi menjadi 4 sektor, yaitu kebutuhan energi sektor industri, transport, rumah tangga, dan komersial. Kebutuhan energi terbesar berasal dari energi listrik, lalu disusul oleh kebutuhan atas LPG. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan efisiensi energi di sektor rumah tangga dengan melakukan konservasi energi. Konservasi ini adalah upaya sistematis, terencana, dan menyeluruh untuk menghemat sumber daya energi dalam negeri dengan lebih memperhatikan penggunaan energi yang efisien dan wajar daripada mengurangi penggunaan energi yang benar-benar dibutuhkan. Arah kebijakan utama pemerintah terkait energi nasional adalah konservasi energi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dan pemanfaatan energi, dan diversifikasi energi untuk meningkatkan paksa energi baru dan energi terbarukan dalam struktur energi nasional. Porsi terbesar jenis energi yang digunakan pada sektor rumah tinggal ialah energi listrik mencapai 55,1% pada tahun 2015 dan diproyeksikan meningkat menjadi 70,1% pada tahun 2025 yang akan datang, dan akan meningkat lagi menjadi 845% pada tahun 2050 yang akan datang. Permasalahan sekarang pada rumah tinggal dalam penggunaan energi listrik ini adalah perilaku sebagian anggota yang mengisi rumah tinggalnya dalam mengoperasikan peralatan yang menggunakan sumber listrik, penggunaan peralatan pencahayaan, penggunaan kulkas, dan peralatan rumah tinggal lainnya yang tidak berlabel hemat energi. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Rasul. Katanya saya persilahkan. Selanjutnya, konservasi energi. Konservasi energi berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012. Konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan menyeluruh untuk melindungi sumber daya energi dalam negeri dan meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. Selanjutnya, audit energi listrik. Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang audit energi. Audit energi adalah proses penggunaan energi dan mengidentifikasi pemanfaatan energi dan penghematan energi untuk meningkatkan efisiensi pengguna sumber energi dan pengguna dalam rangka konservasi energi. Selanjutnya ada efisiensi pencahayaan. Efisiensi penggunaan cahaya mengacu pada efisiensi energi. Dengan meningkatkan efisiensi pencahayaan, ini berarti lebih sedikit energi yang dibutuhkan. Jika penggunaan energi mengimbangi peningkatan biaya, penerapan teknik hemat energi, mengurangi penggunaan energi dapat mengurangi biaya energi dan menghemat biaya keuangan konsumen. Standar pencahayaan dapat dilihat pada tabel 1. Bisa dilihat dari
gambar di samping tabel 1 standar tingkat pencahayaan. Yang kedua ada metode dan penelitian yang akan disampaikan oleh teman saya, Ragin. Lanjut ke metode dan penelitian yang digunakan pada jurnal ini. Metode penelitian yang penulis lakukan diawali dengan melakukan kajian literatur, konsep, teori, dan pengumpulan data seperti ditunjukkan pada gambar. Hasil kajian menjadi dasar mengungkapkan permasalahan seputar audit energi, konservasi energi, efisiensi energi pada rumah tinggal. Data awal seperti luas rumah, biaya konsumsi energi setiap bulannya dalam 1 tahun, peralatan rumah tinggal, dan jam pengoperasiannya. Hasil tahapan ini berupa data yang dihasilkan. Maka dilakukan perhitungan data analisis. Setelah mendapatkan hasil dari data yang diperoleh, maka direkomendasikan kepada penghuni rumah agar dapat lebih efisien dalam menggunakan peralatan rumah, agar dapat mengurangi konsumsi energi dan biaya yang harus dibayar setiap bulannya. Dapat dilihat diagram alir dari metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini. Lalu lanjut ke pembahasan yang akan disampaikan oleh Rasul. Baik, yang ketiga ada pembahasan. Perhitungan nilai integritas energi atau IKE. Pengumpulan data dan juga sudah dilakukan perhitungan, maka didapatkan nilai standar IKE yang sudah dibuat sesuai dengan standar dari rumah tanpa AC, yaitu dapat dilihat pada tabel 6. Maka kategori rumah tanpa menggunakan AC, perhitungan nilai IKE didapatkan seperti berikut. Luas meter persegi rata-rata IKE kilowatt kilohours per meter persegi per bulan. Berdasarkan tabel 2, hasil perbandingan nilai IKE dengan standar untuk rumah 450 VA tanpa AC, yaitu semua rumah sudah memenuhi target cukup efisien. Setelah dilakukan pengambilan data atau pengumpulan data dan juga sudah dilakukan perhitungan, selanjutnya ada peralatan listrik standby power. Berikut adalah peralatan listrik standby power dengan estimasi pemakaian peralatan listrik dalam 1 bulan. Perhitungan biaya menggunakan tarif dasar listrik rumah 900 VA, yaitu 1.352 rupiah. Perhitungan ditunjukkan pada tabel 9. Tabel 9 perhitungan peralatan listrik dan standby power. Yang pertama ada laptop, daya standby watt 15 watt. Jumlahnya 1, asumsi operasi per hari 6 jam, konsumsi energi listrik standby per bulan kilohours per bulan 2,7, kerugian biaya Rp3.650. Yang kedua ada microwave atau oven, daya standby watt 0 watt, jumlah 1 buah, asumsi operasi per hari 1 jam, konsumsi energi listrik standby per bulan kilohour per bulan 0, kerugian biaya 0.
Biasa dibaca sini. dan seterusnya. Lalu lanjut ke peluang hemat energi. Peluang hemat energi merupakan hasil analisis IKE untuk selanjutnya dibandingkan dengan standar yang digunakan. Dikarenakan masih terdapat nilai IKE yang belum cukup efisien, maka guna memperoleh penghematan energi yang akan dilakukan peluang hemat energi yang diharapkan dapat mengurangi konsumsi energi listrik dan biaya tagihan listrik untuk kedepannya. Besar peluang hemat energi rumah tanpa AC ditunjukkan pada tabel 10. Bisa dilihat pada tabel yang mana status kategori konsumsi energi listrik tanpa AC dengan rata-rata IKE dan ada tolak ukur standar IKE tanpa AC, target PHE besar target PHE yang mana jika rata-rata IKE-nya adalah 1524,1 itu, terus tolak ukur standar IKE tanpa AC-nya adalah 3,0599. Status kategori konsumsi energi listrik tanpa AC-nya termasuk sangat efisien. Dan yang lainnya itu bisa dilihat pada tabel berikut. Kesimpulan pada jurnal kali ini adalah nilai intensitas konsumsi energi atau IKE rumah tanpa AC adalah 8 rumah masuk kategori sangat efisien, 8 rumah masuk kategori efisien, dan 1 rumah masuk kategori cukup efisien, dan 1 rumah masuk dalam kategori sangat boros, yang mana data-data rumah tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel sebelumnya. Sedangkan rumah 4 memiliki nilai IKE terkecil, yaitu 0,7871 kWh per meter kubik per bulan. Dan untuk nilai IKE terbesar adalah rumah 17, memiliki nilai IKE sebesar 7.582 kWh per meter kubik per bulan. Nilai intensitas konsumsi energi 2 rumah dengan AC adalah rumah 20 masuk kategori efisien dan rumah 19 masuk kategori sangat boros. Sedangkan rumah 20 memiliki nilai IKE terkecil, yaitu 1.473 kWh per meter kubik per bulan. Dan untuk nilai IKE terbesar adalah rumah 19 memiliki nilai IKE sebesar 5.875 kWh per meter kubik per bulan. Saran yang dapat diberikan untuk mencapai target cukup efisien bagi rumah yang memiliki peluang hemat energi adalah dengan mengimplementasikan rekomendasi. Agar sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.